Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriani Dwi Wahyuni dengan NIM 211112120008 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2. Dengan mata kuliah Dasar Biomedik 1 dengan dosen pengampu Ibu Suci Meisyara Nasution, SST MKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Proses sistem pencernaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ada dua, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimia. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap untuk diserap oleh tubuh. Selanjutnya adalah organ-organ yang bekerja pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Yang kedua itu ada faring. Faring atau rongga teka adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring ini dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup saat kita menelan. Yang ketiga itu ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan ialah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Yang keempat itu ada lambung. Lambung merupakan segmen saluran pencernaan yang melebar. Fungsi utama dari lambung ini adalah menampung makanan yang telah dimakan, kemudian diproses secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus merupakan pusat terjadinya penyerapan kimiawi. Di usus halus terjadi pencernaan komponen kunci dalam makanan seperti asam amino, peptida, dan glukosa untuk diubah menjadi energi. Yang keenam itu ada usus besar. Sisa-sisa dari usus kecil akan masuk ke dalam usus besar. Lalu, sisa-sisa makanan tersebut akan masuk ke usus besar bersamaan dengan air dan mineral. Selanjutnya itu ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian ujung dari sistem pencernaan di mana kotoran menumpuk tempat sebelum dibuang. Sementara anus adalah lubang tempat keluar feses dari tubuh. Setelah makanan sudah diproses menjadi feses akan ditampung terlebih dahulu di rektum. Lalu, jika feses di rektum sudah penuh, feses tersebut akan dikeluarkan lewat anus. Nah, jika saat organ memproses makanan dari mulai mulut hingga ke anus tidak terasa sakit, itu tandanya tidak ada yang salah dengan organ pada sistem pencernaan atau bisa dibilang normal. Namun, jika saat proses pencernaan salah satu organ pencernaan merasa sakit, itu tandanya ada masalah atau gangguan pada sistem pencernaan kita. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu gangguan yang ada pada sistem pencernaan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu diare. Kita pasti udah nggak asing dong dengan apa itu diare, dan kita pasti sudah sering mendengar apa itu diare. Nah, diare itu sendiri merupakan salah satu permasalahan pada sistem pencernaan yang terjadi pada usus besar. Penyebab diare ini
Penyebab diare ini ada beberapa, seperti contohnya infeksi bakteri, zat-zat beracun, dan memakan makanan yang tidak higienis. Nah, akibat yang ditimbulkan jika kita memakan makanan yang tidak higienis adalah menyebabkan gangguan pada penyerapan air, sehingga sisa makanan yang ada di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Hasilnya, feses yang akan dikeluarkan itu menjadi encer. Nah, ada beberapa langkah cara untuk mencegah ada timbulnya diare, seperti selalu mencuci tangan dengan sabun ketika akan makan, lalu hindari menaruh makanan di bawah sinar matahari atau di ruang yang terbuka. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mengandung serat yang cukup dan juga perbanyak minum air, tetapi tidak berlebihan. Sekian dari penjelasan saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.